Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel belajarku. Go. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Gimana persiapan SKD CPNS-nya? Sudah berapa persen? Sudah 80% atau sudah 100%? Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran dan kemudahan serta kesuksesan ya dalam mempersiapkan SKD CPNS 2023 dan teman-teman bisa lulus SKD CPNS 2023. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan ya untuk part 3 ya. Karena banyak banget teman-teman yang request untuk dibahas atau perbanyak soal wawasan kebangsaan. Tuh. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, seperti biasa untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi serta like. Dan jika teman-teman ada request soal, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang belum ada persiapan buat SKD CPNS atau masih kurang ya, nah ini ada program eksklusif, super intensif, hanya 1 bulan karena tesnya kan kemungkinan di bulan Oktober akhir ya. Jadi teman-teman harus persiapan dari sekarang. Langsung aja cek di aplikasi Jadi ASN. Itu bisa di aplikasi Android, iOS maupun dari versi webnya ya. Di situ banyak banget materi soal, latihan soal dan tryout SKD CPNS. Jadi teman-teman bisa melatih nih untuk persiapan SKD CPNS dengan baik dan benar. Nah, jangan lupa ya masukkan kode promo Bimbel CPNS dan RES 359199 supaya teman-teman dapat diskon biar harganya lebih murah. So, tunggu apa lagi, langsung aja cek aplikasi Jadi ASN ya. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal nomor pertama. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri integrasi nasional adalah A. Terpenuhinya seluruh hak warga negara. B. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. C. Kesejahteraan negara dalam kondisi yang seimbang. D. Terbentuknya suatu dominasi dari sebuah kelompok ke kelompok yang lain. E. Keberpihakan lembaga legislatif kepada eksekutif. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Kenapa sih yang B? Dengan adanya integrasi nasional, maka eksistensi dari setiap unsur masyarakat akan lebih menonjol. Hal tersebut terjadi akibat meratanya hak dan kewajiban setiap unsur lapisan masyarakat. Sehingga di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 2. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan, kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu titik-titik. A. Idealisme berbangsa. B. Integritas nasional. C. Nasionalisme. D. Ideologi kesatuan. E. Patriotisme. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah melahirkan suatu nasionalisme ya. Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu paham yang disebut nasionalisme atau suatu paham kebangsaan. Ya, karena rasa dan wawasan kebangsaannya kan tinggi ya. Jadi akan muncullah suatu nasionalisme atau paham kebangsaan. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 3. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda, keyakinan. B. Memiliki produk buatan dalam negeri. C. Membayar pajak tepat pada waktunya. D. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. E. Berbuat baik terhadap sesama. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu.
Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu bentuk nasionalisme yang berpengaruh kepada kebijakan fiskal negara yaitu membayar pajak tepat waktu. Sebagai contoh, membayar pajak setiap bulan sebelum jatuh tempo ialah bukti rasa cinta kita terhadap tanah air dalam hal bidang fiskal ya. Jadi di soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Disediakannya sekolah untuk pribumi. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. Hal yang mendasari semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan pada skala nasional di masa pergerakan kemerdekaan ialah penderitaan bangsa Indonesia akibat kolonial Belanda yang membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. Kaum terpelajar kemudian percaya bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk mencapai kemerdekaan. Nah, jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C ya, teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 5. Banyak generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme yang disebabkan karena A. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. B. Labeling nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. C. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. D. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. E. Kurangnya penanaman nasionalisme. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, antara lain sikap keluarga dan sikap sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, terkuatnya berbagai kasus korupsi, penggalangan uang negara, dan penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintah membuat generasi muda kecewa terhadap kinerja pemerintah, sikap etnosentris di kalangan generasi muda sehingga hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sehingga di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 6 yang termasuk faktor eksternal pemicu tindak pidana korupsi ialah kecuali A. Organisasi, B. Hukum, C. Politik, D. Ekonomi, E. Sosial budaya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, sosial budaya. Yang termasuk dalam faktor eksternal pemicu terjadinya korupsi antara lain ialah faktor ekonomi, faktor politik, faktor organisasi, faktor hukum. Sehingga faktor yang bukan atau tidak termasuk dalam pemicu tindak korupsi ialah yang E ya, sosial budaya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 7, perlunya transparansi dalam suatu institusi agar terhindar dari konflik kepentingan, serta tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Pengelolaan sumber daya manusia, B. Sistem anti korupsi, C. Pengelolaan anggaran, D. Karakter pegawai instansi, E. Budaya organisasi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui A. Yang pertama, transparansi. B2, menghindarkan konflik kepentingan. Yang ketiga, menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Sehingga di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Budaya organisasi ya.
Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 8. Nilai Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang terdapat pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Pemerintahan, B. Hukum, C. Budaya, D. Sosial budaya, E. Ekonomi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, sosial budaya. Pengalaman sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pengalaman yang sejalan dengan upaya membangun integritas warga negara Indonesia dalam hal sosial budaya. Jadi jawaban nomor 8 adalah D ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 9. Seorang pimpinan sebagai teladan dan elaborator bagi anggotanya memiliki ciri dan dapat mentransformasikan nilai A. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila, B. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila, C. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, D. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan, E. Nilai budaya dan nilai luhur Pancasila. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Seorang pemimpin yang baik harus bisa mentransformasikan nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Sebab kedua nilai tersebut mewakili seluruh nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Nilai-nilai luhur Pancasila yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial telah terbukti mampu merekatkan seluruh komponen bangsa dalam bingkai NKRI. Nilai-nilai luhur Pancasila itu secara nyata tumbuh dan berkembang subur dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagai pengalaman ajaran agama. Demikian juga nilai-nilai agama. Semua agama mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik-praktik keagamaan mereka agar menjadi manusia yang beradab. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah yang B ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 10. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Dari pernyataan tersebut, maka cara yang tepat untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas diperlukan A. Kode etik penyelenggara negara, B. Norma dasar, C. Tata tertib penyelenggara negara, D. Sumpah setia jawaban, E. Pelatihan bela negara. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawabannya adalah yang A ya, kode etik penyelenggara negara. Kode etik penyelenggara negara adalah norma dan ketentuan mengenai etika yang mengatur sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan bagi penyelenggara negara yang diberlakukan pada lembaga atau profesi bidang tugas tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 11. Organisasi keselamatan masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam, dan memperkecil kemungkinan malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah, kira-kira jawabannya apa? Apakah A. Wanra, B. Kamra, C. Menwa, D. Linmas, E. Satpol PP? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, Linmas. Linmas itu apa sih? Linmas merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga di soal ini jawabannya adalah D ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 12. Di bawah ini merupakan termasuk dalam bentuk ancaman militer
kecuali ya, ada kata kecuali. Kira-kira jawabannya apa? Apakah A. sabotase, B. agresi, C. globalisasi, D. invasi, E. spionase. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, globalisasi. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan termasuk dalam bentuk ancaman militer, adalah globalisasi ya, kecuali. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Bagaimana menurut pendapat teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 13. Wujud peran serta usaha pembelaan negara dalam lingkup pelajar yaitu A. Melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah. B. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. C. Menciptakan keamanan dan ketertiban di sekolah. D. Memiliki cita-cita menjadi TNI. E. Ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Menciptakan keamanan dan ketertiban di sekolah. Peran serta pelajar dalam upaya pembelaan negara yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau dalam lingkup pelajar antara lain ialah menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Sehingga di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 14. Usaha bela negara demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan tidak memiliki banyak arti tanpa A. Didukung anggaran pertahanan yang cukup. B. Didukung aparat negara yang jujur dan terbuka. C. Dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. D. Didukung adanya partisipasi dari setiap warga negara. E. Didukung oleh negara tetangga. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Didukung adanya partisipasi dari seluruh atau setiap warga negara. Upaya bela negara menjadi sangat efektif bila dapat diikuti oleh seluruh setiap warga negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan prinsip dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sehingga di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 15. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara atau ancaman yang bersifat non-tradisional. Kecuali ya teman-teman, kecuali. Nah, kira-kira jawabannya apa? Apakah A. Penyelundupan, B. Penangkapan ikan secara ilegal, D. Perdagangan narkotika dan obat terlarang, D. Human trafficking, E. Agresi militer. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, agresi militer. Karena di sini kan kecuali. Agresi militer itu merupakan suatu tindakan menyakiti dan juga membahayakan jiwa manusia, perusakan barang, serta tindakan destruktif lainnya yang dilakukan dengan kekuatan militer. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 16. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya bela negara antara lain contohnya A. Membeli barang dari luar negeri karena kualitasnya lebih baik. B. Menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah. C. Mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras. D. Lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru bangsa lain. E. Mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya.
mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI ya. Konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun kultural. Misalnya, bela negara dalam konteks ekonomi adalah membangun komitmen masyarakat Indonesia dengan cara mencintai, membeli, dan menggunakan produk-produk yang ada di dalam negeri. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang E. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 17. YouTuber sekaligus influencer Arif Muhammad memastikan akan memberi satu cabang bakso aci akang untuk pasangan ganda putra Gracia Poli dan Apriani Rahayu jika keduanya sukses meraih emas Olimpiade Tokyo 2020. Saat dikonfirmasi, Arif Muhammad membenarkan tentang hal tersebut. Beneran dong, masa bohongan? Kata Arif Muhammad saat dihubungi kompas.com. Hal seperti ini merupakan pengalaman daripada sila Pancasila keberapa? Kira-kira apa jawabannya? Apakah A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Kepala banteng, D. Bintang, E. Rantai emas. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Rantai emas yang menunjukkan pengalaman daripada sila kedua. Karena pada pengalaman sila kedua, setiap warga masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu yang poin ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang poin keempat, mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tanpa selera. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang E ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 18. Sosok perempuan bernama lengkap Nurlinda Dwi Sukti kini menjadi perbincangan publik. Di tengah wabah pandemi COVID-19, saat perekonomian anjlok, Nurlinda justru memberikan uluran tangan kepada masyarakat. Membantu masyarakat yang jadi korban PPKM atau Corona karena ini sudah masuk 2 tahun. Tutur Nurlinda saat diwawancarai Pedoman Rakyat. Hal seperti ini merupakan pengalaman dari sila keberapa? Apakah A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Bintang, E. Rantai emas. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, padi dan kapas. Yaitu merujuk ke sila kelima. Setiap warga masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur untuk mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi di soal ini, jawaban yang tepat adalah yang A ya, padi dan kapas. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 19. Berikut ini yang benar terkait dengan 45 butir pengalaman Pancasila. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tepa selira. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Merupakan pengalaman daripada sila keberapa? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D atau E? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang 5, 2, 2, 3 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Nah, kita bahas yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Itu merupakan pengalaman sila kelima. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Itu merupakan pengalaman sila kedua. Berani membela kebenaran dan keadilan merupakan sila kedua juga. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan merupakan pengalaman sila ketiga. Jadi jawabannya adalah yang C ya. 5, 2, 2, 3. Nah, bagaimana menurut teman-teman?
boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 20. Nah, soal nomor 20 ini soal latihan buat teman-teman ya. Silakan teman-teman pahami maksud soalnya apa dan kira-kira jawabannya apa, dan silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti akan saya komen apakah jawaban teman-teman sudah sesuai atau belum. Oke, kembali lagi buat teman-teman yang belum ada persiapan secara maksimal, ini ada program eksklusif super intensif CPNS 2023 dari Jadi ASN. Di sini ada 3 paket ya. Ada paket sebulan harganya segini, ada paket 6 bulan harganya segini, dan ada paket 1 tahun harganya segini. Nah, teman-teman tinggal pilih paketnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan jangan lupa masukkan kode diskonnya yaitu Bimbel CPNS dan kode diskon affiliate-nya RS359199 supaya harganya lebih murah. Kan lumayan ketika teman-teman beli paketnya namun harganya diskon. Nah, di sini ada banyak banget tryout ya yang bisa teman-teman pakai di sini buat latihan teman-teman. So, tunggu apa lagi, mumpung masih ada waktu buat belajar CPNS ya. Langsung aja kepoin atau install aplikasi Jadi ASN ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, di link description saya akan berikan materinya ini dalam bentuk PDF, nanti ada linknya. Terus kemudian teman-teman jika pengen atau nyari buku ya, nanti ada di link description juga, ada via Tokped, ada via TikTok Shop ya, dan ada bimbel, ada 2 bimbel yang teman-teman bisa ikutin ya dari Jadi ASN dan dari pejuangpendiri.com. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, go go go.